Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian. Kita masih di kopi sistem pagar. Kali ini kita akan melakukan pemupukan untuk kopi-kopi ini dengan umur 5 HST. Nah, ya, kita akan melakukan pemupukan dengan kandungan NPK yang seimbang atau bisa disebut dengan kita lebih banyak ke fosfat dan kalium, karena untuk pembentukan ini ya ranting supaya nantinya lebih cepat, lebih panjang daripada kita menggunakan pupuk bernuansa lebih banyak N. Takutnya nanti malah pohon itu kadangnya tumbuh ke atas, enggak ke samping. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai pupuk apa? Kita perlihatkan ya, ini Posca, ini Posca pemerintah. Nah, kita dapat Posca pemerintah itu sedikit bila dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Nah, kita pakai Posca seperti ini, NPK dari Posca dengan kandungan nih, nitrogennya 15, fosfat 10, kalium 12. Nah, tapi sepertinya untuk dengan kandungan seperti ini ya kurang seimbang sih. Kita seharusnya pakai yang lebih jos lagi, pakai yang 16 16 16. Nah, itu lebih jos lagi kalau teman-teman pakai yang ini. Nah, ini 5 bulan ya. Meski kita pakai CCP, kita CCP dengan cabenya ini juga baru beberapa hari HST ya, kalau tidak salah ya, berapa ya, 20-an ini. Tapi ini seperti ini lumayan lah ini ya, kopinya seperti ini lumayan juga. Kenapa kita CCP dengan cabai? Supaya nantinya kalau di musim kemarau, karena prediksi BMKG katanya ini akan kemarau, tapi ya tadi kemarin sore sampai malam itu mengalami penghujan di Temanggung. Nah, seperti ini pokoknya kita harus banyak-banyak fosfat dan kalium supaya nantinya ini kan kadang ini ada ranting, nah ini terputus rantingnya seperti ini kan terputus, harusnya diperbanyak fosfat dan kalium. Kita harus hentikan yang bernuansa N, nitrogen, karena kalau kebanyakan nitrogen ya kita terputus seperti itu rantingnya, takutnya malah tidak berranting, malah naik ke atas. Nah, seperti itu. Ini 5 bulan HST kopinya terus sampai sana ya. Dan kita juga pemupukan seperti biasa, kita enggak pakai harus digaruk-garuk juga tanahnya, kita langsung sorkan saja di setiap sebelahnya. Nah, seperti ini kan, sebagai contoh ini daunnya segini, berarti 1 kilan nih ya, 1 kilan di, nah seperti ini. Jadi kita pemupukan di sini, jadi nantinya baik kanan kiri pemupukan seperti itu sekalian nanti biar nanti cabenya juga mendapatkan nutrisi dari pupuk tersebut, meskipun ya kurang bagus untuk dari pemerintah itu, jujur saja. Dan katanya juga pupuk sekarang lagi
Lagi susah katanya, susah tapi pupuknya malah diekspor. Ini sambungan alpukat kendil, ini belum bertunas, tapi sejauh ini sudah 2 minggu masih basah, artinya ini bisa hidup, dijamin ya. Nah, kita keliling-keliling perlihatkan ya kan, harusnya bersih ya kalau teman-teman bisa di kebun itu. Nah, salah satu penyakit cabai seperti ini nanti kita sebenarnya kita sudah ada obatnya, ini pakai Avidor maupun pakai merek-merek anti kutu, karena ini dari kutu kita semprot harusnya. Nah, tapi kita juga belum ada waktu. Kebetulan kemarin juga Idul Adha ya, kita bantu-bantu juga karena namanya juga hidup di kampung. Nah seperti itu, ini kan cabenya seperti ini terkena kutu, ini bukan ulat tapi kutu. Ini bisa disemprot pakai Avidor maupun yang berbahan coklat-coklat itu. Jadi teman-teman, apakah ini worth it atau enggak, silahkan bisa diperiksa ya ke kebun. Tapi memang untuk pertumbuhan dari kopi itu tidak selamanya serempak ya. Bisa contohkan ini kan sudah beranting 1 2 3 ranting, tapi ini belum ranting ya. Ini kemungkinan 1 tahun lagi baru meranting. Nah itu kan baru ranting 1, ini belum, yang lainnya sudah. Nah seperti itu, dan rumput pun masih hijau. Sebenarnya kita sudah akan mengurangi ternak, tapi ternyata belum boleh dikurangi. Tapi secara kewajiban ya, kan biasanya saya yang rumput, sekarang saya alihkan ke yang pihak yang mau ngarit. Sekarang lagi fokus di kopi. Jadi untuk bulan Agustus insya Allah kita paling tidak kita perlihatkan apakah bisa nyetut ataupun bisa, artinya apa, bunga atau enggak. Tapi dilihat dari pohonnya, dari rantingnya ini, teman-teman bisa lihat ini calon bakal bunga ya. Semoga jadi ini. Jadi kita nanti bisa perlihatkan buahnya klon AS itu seperti apa, apakah worth it atau enggak. Seperti hanya klon Jumani, kemarin kita juga sudah penyambungan klon Jumani tapi ranting, dan hasilnya ya itu dompolannya itu bagus, bisa satu kepal nih ya, satu kepal tangan. Jadi sangat cocok untuk di klon Jumani. Sedangkan di Arsat itu untuk daerah Temanggung itu buahnya kecil, jujur saja, tidak memperjelek-jelek klon-klon yang lainnya, tapi jujur saja di Temanggung bagian timur ini untuk Arsat dompolannya bagus, tapi untuk besar dompolan itu kecil. Nanti kita perlihatkan juga ya. Sejauh ini untuk Arsat atau Bagio atau yang Mega Tanjung itu dompolannya bagus, tapi untuk yang Arsat memang buahnya, jujur saja, buahnya dompolannya kecil ya. Tapi memang untuk buahnya memang jos banget. Arsat itu lebat, bisa lebat ya. Jadi
Kita langsung saja untuk pemupukannya, nanti kita perlihatkan berapa cara pentaburan pupuknya. Jadi tadi kita sudah melakukan pemupukan ya. Kita pupuknya kok di sela-sela ini saja begini, tapi harusnya ini kalau mau jos lagi harus dipendam nih pupuknya. Tapi hari ini kemungkinan akan hujan juga, jadi nggak apa-apa. Insya Allah ini tidak ikut terbawa air karena ini habis paculan, jadi seperti ini. Di sela-sela ini ya, antara pohon cabe, kopi, ini kopi ya, pohon ini pupuk, kemudian pohon cabe, pupuk lagi, kopi lagi. Nah seperti itu, kita jaraknya paling tidak 1 jengkal. Nah seperti ini, 1 jengkal. Jadi jangan terlalu mepet sama pohonnya, karena apa? Karena berbeda dengan pupuk organik, pupuk sintetis seperti ini terlalu keras untuk pohon. Nah, berbeda dengan pupuk yang organik ataupun pupuk kandang. Nah, kalau pupuk kandang bisa setidaknya lebih dekat sedikit, nggak apa-apa, asal pupuk itu sudah melalui proses pelapukan atau melalui proses ya seperti itu. Kita pemupukan hari ini ya, semoga nantinya ini pohon-pohon langsung subur di bulan 10 nanti, setidaknya habis Agustus itu sudah berbunga. Kita memang apakah klon AS ini bagus atau enggak di kebun kami. Kalaupun bagus kita kembangkan, kalaupun kurang bagus bisa nanti kita ganti dengan klon yang lainnya yang lebih bagus, karena memang kita harus memacu hasil panen. Kita enggak terlalu saklek dengan klon ya, asal klon itu bagus kita kembangkan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Apabila sharing-sharing ini dapat membantu teman-teman, sekiranya klon yang bagus untuk kebun teman-teman silahkan diaplikasikan. Dan juga alhamdulillah tahun ini meskipun ada penurunan hasil panen, harga di 50 lebih itu harga yang cukup adil bagi petani maupun pedagang, karena kalau di harga 80 tengkulak itu wow, berat banget untuk bisa jualnya. Meskipun bagi petani itu rezeki nomplok ya. Ya meskipun saya juga petani, tapi juga harus juga pedagang juga, harus sama-sama untung ya. Jangan terlalu untung berlebih ya, tapi memang untung berlebih itu enak. Tapi kedepannya buat ekosistem itu kurang bagus. Nah seperti itu. Terima kasih yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian.